Shalom, saudari-saudara umat kekasih Tuhan, para peziarah pengharapan yang berbahagia. Hari ini, 28 Agustus 2026, peringatan wajib Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Pasti masih hangat dalam ingatan saya dan Anda, kemarin Bunda Gereja memperingati peringatan wajib Santa Monica. Itu adalah Ibunda Santo Agustinus. Banyak salam dari Paroki STMJ, Stella Maris, Jepara. Di tengah umat, Tuhan membuka mulut orang yang takut akan Dia dan memenuhi dia dengan roh kebijaksanaan dan pengetahuan, serta mendandani dia dengan jubah kemuliaan. Itulah antifon pembuka dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Sekarang kita akan menggali permenungan kita yang berdasarkan Injil Matius bab 25 ayat 1-13. Kalau boleh dipilih temanya, berjaga-jagalah, bijaksanalah. Dalam bacaan Injil, kisahnya adalah perumpamaan 10 gadis. Yesus menggambarkan 5 gadis yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Perhatikan, tidak ditentangkan antara yang pandai dan yang bodoh, tetapi yang bijaksana dan yang bodoh. Mereka semua bersepuluh itu menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Tetapi hanya 5 yang membawa persediaan minyak. Ketika mempelai datang pada tengah malam, mereka yang siap dapat masuk ke pesta, sedangkan yang tidak siap tertinggal. Pengolahan sabda Tuhan, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Yesus berkata bahwa mempelai datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Ini mengingatkan kita bahwa hidup kita dan kedatangan Tuhan tidak berada dalam kendali kita. Karena itu, kehidupan iman bukan sesuatu yang bisa ditunda. Nanti saja lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup setia hari ini. Dan iman tidak dapat dipinjam. 5 gadis yang bodoh meminta minyak kepada yang bijaksana. Namun minyak tidak dapat dibagikan begitu saja. Ini menggambarkan bahwa hubungan dengan Tuhan adalah sesuatu yang pribadi. Iman orang tua tidak otomatis menjadi iman anak. Iman pasangan, teman, atau keluarga juga tidak dapat menggantikan hubungan pribadi kita dengan Kristus. Kita perlu sendiri mengenal Tuhan, berdoa, membaca firman-Nya, bertobat, dan hidup dalam ketaatan. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengenal kelemahannya dan bersandar kepada Allah agar menganugerahkan kekuatan untuk memperbaikinya dan bukannya menyerah pada kekurangannya. Dalam proses inilah kemudian seruan berjaga-jaga. Berjaga bukan berarti takut, tetapi siap. Yesus menutup perumpamaan dalam Injil dengan pesan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Berjaga berarti tetap setia pada kehendak Tuhan. Ketika tidak ada yang melihat. Tetap berdoa ketika keadaan sulit. Tetap melakukan kebaikan ketika tidak mendapatkan penghargaan. Tetap percaya ketika jawaban doa belum datang. Kesiapan rohani terlihat bukan hanya ketika kita berada di gereja, tetapi melalui cara kita,
menjalani kehidupan sehari-hari. Maka marilah kita olah permenungan kita. Apakah hubungan saya dengan Tuhan sungguh hidup atau hanya bergantung pada kebiasaan? Apakah saya sedang menunda pertobatan atau ketaatan yang Tuhan minta? Jika Tuhan datang hari ini, apakah hati saya dan Anda siap menyambutnya? Saudari-saudara umat kekasih Tuhan, sekali lagi, saya dan Anda tadi mendengarkan mengenai 5 bijaksana dan 5 yang bodoh. Maka kita renungkan, bagaimana saya dan Anda bisa menghidupi hidup ini dengan bijaksana. Jika Anda benar, maka Anda tidak perlu marah, dan jika Anda salah, maka Anda tidak layak marah. Itu bijaksana. Sabar dengan keluarga, itu namanya cinta. Sabar dengan orang lain, itu namanya respek. Sabar dengan diri sendiri, itulah kepercayaan diri. Jangan berpikir terlalu keras mengenai masa lalu. Hal itu membawa air mata. Jangan pula berpikir terlalu banyak mengenai masa depan. Hal itu membawa ketakutan. Hiduplah saat ini dengan senyuman, dan hal itu akan membawa sukacita. Setiap cobaan dalam hidup kita bisa membuat kita lebih terpuruk atau lebih baik. Setiap masalah datang untuk membuat kita lebih berprestasi atau hancur sama sekali. Pilihan ada di tangan kita. Dan untuk menjadi seorang pecundang atau menjadi pemenang. Temukan hati yang indah, tulus, bukan wajah yang rupawan. Hal-hal yang indah tidak selalu baik, namun hal-hal yang baik itu selalu indah. Mari bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, ajari kami untuk selalu berjaga dan hidup dalam kesiapan. Jangan biarkan kami hanya memiliki penampilan sebagai orang percaya, tetapi jauh darimu di dalam hati. Teguhkan iman kami agar tetap setia dalam setiap keadaan. Tolong kami menggunakan setiap kesempatan untuk hidup benar, dengan bijaksana, mengasihi sesama, dan melakukan kehendak-Mu. Itulah doa di akhir permenungan kami ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, terimalah curahan berkat Allah yang melimpah atas karya, usaha, keluarga, perjuangan hidupmu dan hidupku yang bijaksana, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Salam STMJ Silamaris Jepara. Sabda Tuhan menyegarkan jiwa.